Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat membaca dan melantunkan yang bersama kita mengawalinya dari ayat ke-26 sampai dengan ayat ke-30 dari surah Bani Israel atau surah Al-Isra. Dan semoga pula dengan perjuangan, kesabaran, keistiqomahan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan maghfirahnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasanya bahwa pada pagi hari Jumat kita akan melanjutkan acara beranda kita di pagi hari ini, terutama di dalam kita mendapatkan uraian mengenai ayat-ayat yang kita baca, yaitu disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Namun sepertinya kami belum melihat keberadaan beliau berada di dalam forum ini. Mudah-mudahan Ibu Susi, Ibu Lena, atau Ibu Ani dapat menelusuri. Bapak itu dapat berita bahwa dia berangkat umrah untuk pernikahan anaknya. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apabila memang demikian tentunya sama-sama kita mendoakan semoga keberangkatan beliau sekeluarga di dalam rangka melaksanakan pernikahan putra pertama beliau, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran di dalamnya, dan semoga pernikahannya menjadi pernikahan yang bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mohon maaf apabila kami terlambat mendapatkan informasi ini sehingga tidak sempat menyampaikan informasi mengenai keberadaan beliau bahwa tidak hadir di dalam forum pada pagi hari ini kepada Bapak dan Ibu semuanya. Namun demikian, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita berupaya saja menelusuri pesan-pesan yang kita dapati di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, sebelum nantinya apabila memang beliau tidak hadir di dalam forum ini, dikarenakan sebagaimana biasanya beliau dalam keadaan apapun sepanjang masih bisa melakukannya, beliau akan terus mencoba, termasuk juga ketika beliau sudah berada di bandara sekalipun, paling tidak beliau akan menyapa di sini. Maka mudah-mudahan dari para co-host, dari Ibu Susi ataukah Ibu Lena atau Ibu Ani dapat mengkonfirmasikan keberadaan hal ini. Dan insya Allah pula Bapak Ibu sekalian, di dalam acara beranda hari ini, kalau seandainya nanti beliau memang benar tidak ada, saya sudah berbicara kemarin itu dalam pertemuan bahwa betapa sesungguhnya kita bisa mendapati di balik sukses yang didapati oleh Bapak Teguh Wahyudi di Jepang ini ternyata sangat signifikan peran yang dikontribusikan oleh istri tercinta beliau. Dan insya Allah akan banyak hal yang beliau bisa ceritakan di dalam forum ini. Dan semoga pula pada waktunya nanti, kalau seandainya memang Prof. Nasrul Umar berhalangan, kita akan melengkapi acara ini dengan menghadirkan beliau sebagai narasumber bagi acara beranda kita pada pagi hari ini. Maka baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mendapatkan konfirmasi final mengenai keberadaan guru kita, Profesor Dr. Nasrul Umar, maka berupaya kita dengan segala kemampuan kita yang ada untuk kita dapat menelusuri pesan-pesan yang kita dapati di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Dan sebagaimana biasanya Bapak dan Ibu, di dalam forum ini kita berupaya pula untuk melihat sejenak atas apa yang telah kita dapati di dalam ayat yang sebelumnya, yang sama-sama telah kita baca dan telusuri pada kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betapa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita semuanya. Dan betapa Allah selalu menyirami hati kita agar menjadi hati yang basah dan lembut dan peka terhadap segala pesan yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Dan betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dihantarkannya kepada kita, dengan Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu. Maka itulah yang kita dapati di dalam ayat ke-23 yang kita baca kemarin, yang diikuti sampai dengan ayat ke-24. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita secara rinci, secara detail, bahwa bagaimana sepatutnya sikap terbaik yang bisa kita berikan kepada ayah dan ibu kita.
Dan betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah kita bisa mendapati pula setelah Allah menyampaikan kepada kita bahwa berbuat baik kepada ayah dan ibu kita, maka Allah mengingatkan bahwa dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, situasi dan kondisi boleh jadi tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa jangan sampai kita berlaku tidak baik kepada orang tua kita, dan jangan sampai pula kita mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati mereka, meskipun hanya sebuah kata yang disebutkan di dalam ayat ini, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jadi berkata satu patah kata yang berpotensi untuk menyakiti saja Allah melarangnya, apalagi sampai dengan membentak mereka. Sebaliknya Allah meminta kepada kita, tiada ucapan yang kita sampaikan kepada ayah dan ibu itu melainkan qaulan karima, hanyalah perkataan-perkataan mulia semata. Itulah yang sepatutnya yang dilakukan, yang diucapkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dan kemudian betapa Allah mengajarkan kepada kita untuk berlaku terbaik kepada ayah dan ibu kita, di mana Allah mengambil perumpamaan, yaitu dengan merendahkan sayap kita. Merendahkan sayap kita artinya adalah bahwa bagaimana kita merendahkan diri di hadapan ayah dan ibu kita, merengkuh mereka, memeluk mereka, mengayomi mereka dengan segala kasih sayang yang ada. Dengan ayoman itulah mereka merasa bahagia dalam kebersamaan dengan kita semuanya dan menghantarkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk mereka telah diberikan anugerah seorang anak ataupun beberapa orang anak yang soleh dan soleha, yang tahu benar tidak hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga melaksanakan kebaikan dan ketaatan kepada ayah dan ibunya. Semoga Bapak dan Ibu dengan telah kita dapati bahwa betapa melalui dua ayat yang kita baca kemarin, ayat ke-23 dan 24, dan kemudian kita mendapatkan bahwa bagaimana Allah memaklumi segala kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kita menyadari sepenuhnya sebagai seorang putra ataupun putri dari ayah dan ibu kita bahwa betapa banyak sekali sesungguhnya kekurangan yang telah kita lakukan kepada mereka. Atau boleh jadi pula kita pernah melakukan sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam ayat ke-23 ini. Menyatakan ketidaksukaan kita. Boleh jadi keluar kata-kata yang sesungguhnya membuat mereka sangat sedih karenanya. Namun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur ketika Allah masih memberikan kesadaran kepada kita sehingga boleh jadi terdapat kekurangan di dalamnya sehingga kita menyesalinya. Maka tiada lain yang bisa kita lakukan sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dengan terus kita berbuat baik kepada mereka ketika mereka masih hidup ataupun setelah mereka kembali kepada Allah. Bagi seorang anak tidak akan pernah putus pengabdian kepada orang tuanya sampai dengan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Maka semoga kita dapat melaksanakan tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kita bergaul dengan ayah dan ibu kita ketika mereka masih bersama-sama dengan kita. Dan bagaimana pula cara kita bergaul, bersilaturahim dengan ayah dan ibu kita setelah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, maka tugas dan kewajiban kita sebagai putra ataupun putri yang soleh dan solehah adalah mendoakan mereka, melanjutkan tali silaturahim yang dikarenakan mereka kita telah tersambung silaturahim di dalam kehidupan ini. Dan kemudian kita melaksanakan segala keteladanan yang telah diwariskannya. Bersedekah kita, dan kita niatkan semuanya ini hanyalah untuk ayah dan ibu kita. Ridallahu fi ridahul walidain, bahwa ridho Allah itu tergantung pada keridoan kedua orang tua kita. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat memperhatikan secara seksama dan betul-betul berupaya untuk kita meningkatkan kualitas silaturahim kita dengan ayah dan ibu kita, dan tentunya mendoakan di dalam kesendirian ataupun di dalam kebersamaan seperti halnya apa yang kita jalani setiap hari di dalam forum ini. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama pula kini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita memohon kepada Allah semoga setiap huruf, kata, dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah hantarkan pesan dan kesan mendalam bagi kita semuanya. Dan semoga pula segala sesuatu yang kita dapati dalam ayat yang kita baca di pagi hari ini
benar-benar atas hikmah dan hidayah Allah berikan kepada kita semuanya, dapat kita jadikan pegangan di dalam kita menelusuri perjalanan kehidupan kita hari ini dan esok ketika Allah mengizinkan hal ini berlaku untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-26 dari surah Bani Israel atau surah Al-Isra. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada kerabat haknya, juga orang miskin, orang dalam perjalanan. Tetapi jangan boroskan dengan hartamu dengan berlebihan. Dalam salah satu referensi yang kita gunakan, yaitu tafsir Abdullah Yusuf Ali, kita bisa mendapati bahwa bagaimana ulama ini menyampaikan keterangan terhadap apa yang kita dapati di dalam ayat ke-26 ini. Disampaikan bahwa di dalam 10 wasiat Yahudi yang diberikan kepada orang-orang sederhana dan tegar hati, budi bahasa yang baik ini terhadap kaum miskin dan orang dalam perjalanan, yakni pendatang yang benar-benar asing yang kita jumpai, dan mereka tidaklah mendapatkan tempat. Juga bahaya menafkahkan hartanya yang didorong oleh rasa senang hati. Bahkan perintah hormatilah ayahmu dan ibumu datangnya sesudah upacara perayaan hari Sabat. Bagi kita, beribadah kepada Allah dihubungkan dengan sikap budi bahasa yang baik. Kepada kedua orang tua, kerabat kaum miskin, orang yang jauh dari kampung halaman, sekalipun ia pendatang yang benar-benar asing buat kita. Baik hati, bukan hanya dengan lisan saja, mereka juga punya hak tertentu yang harus dipenuhi. Sehingga kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa betapa melalui tafsir Abdullah Yusuf Ali ini, beliau mentautkan dan menginformasikan kepada kita juga bahwa bagaimana perintah yang sama telah dihadirkan di dalam wasiat yang disampaikan kepada kaum Yahudi sebagaimana terdapat di dalam kitab Taurat itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-27. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sungguh para pemboros adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitanlah yang ingkar kepada Tuhannya. Ayat ke-28. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kalau kamu meninggalkan mereka karena rahmat dari Allah yang kau harapkan, katakanlah kepada mereka kata-kata yang ramah. Dalam hal ini terdapat satu keterangan di dalamnya. Kita mungkin berpaling meninggalkan mereka karena dua alasan. Mungkin kita sudah mempunyai persediaan yang dengan itu dapat menghibur mereka dan memberikan hak-hak mereka. Atau yang kedua, kita dapat menjauhi mereka karena pikiran mereka tidak sejalan dengan pikiran kita. Maka dalam kedua hal ini, tak perlu kita berbicara kasar kepada mereka. Perkataan kita harus kata-kata yang ramah, yakni dengan budi bahasa, bukan sekedar kesopanan yang dingin, yang keluar dari rasa kasihan dan pengertian serta sifat lemah lembut atas segala kesulitan yang tidak perlu dalam pergaulan sesama manusia. Ayat ke-29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Janganlah biarkan tanganmu terbelenggu ke lehermu, juga janganlah ulurkan lepas, sehingga engkau menjadi orang tercela dan sengsara. Ayat terakhir, ayat ke-30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguh Tuhanmu melimpahkan rezeki kepada siapapun yang ia kehendaki, dan dalam ukuran tertentu. Ia maha tahu, maha melihat semua hambanya.
Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, betapa kita mendapati kembali pada hari ini bagaimana Allah menghubungkan kita dan Allah menginginkan agar kita membangun tali silaturahim kita dengan stakeholders kita, dengan orang-orang yang terlibat dan mempengaruhi terhadap apa yang kita lakukan dan kita dapati di dalam kehidupan ini. Bahwa betapa melalui ayat yang kita baca pada pagi hari ini, begitu jelas penggambarannya, bahwa Allah tidak menginginkan setiap diri kita menjadi sosok ataupun seseorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, baik dirinya secara pribadi ataupun keluarganya semata. Maka betapa Allah mengajarkan kepada kita semuanya untuk kita menyadari, tidak hanya menyadari kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semuanya, namun Allah mengajarkan kepada kita untuk mengenal dengan sebaik-baiknya orang-orang yang berada di seputar kita. Mengenal dalam hal ini bukan hanya mengenal secara formalitas semata, namun tentunya kita menyadari apa tugas dan menjadi tanggung jawab kita terhadap orang-orang yang Allah hadirkan di seputar kita tersebut. Bahwa setelah kita mendapati bagaimana Allah menempatkan posisi yang mulia untuk ayah dan ibu kita yang disandingkan dalam satu ayat dan bahkan dalam penggalan yang sama ketika Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya, maka Allah tempatkan perintah untuk kita berbuat baik kepada ayah dan ibu kita dalam frame, dalam bingkai, dalam ayat yang sama. Maka pada pagi hari ini Allah pun menyampaikan kepada kita semuanya bahwa tidak cukup kita dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Namun Allah mengingatkan kepada kita semuanya untuk memperhatikan, untuk memberikan hak yang terdapat di dalam diri kita, yang sesungguhnya hak itu adalah merupakan hak daripada orang-orang yang berada di seputar kita. Dan betapa kita bisa mendapati melalui ayat ke-26 ini, bahwa dari apa yang kita dapati, yang boleh jadi kita katakan bahwa hal itu milik kita. Di sini kita menjadi berhati-hati. Apakah betul semua yang melekat di dalam diri kita adalah milik kita semuanya? Bahwa bagaimana di dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa di dalam diri kita terdapat hak orang-orang yang berada di seputar kita. Maka di sini Allah menyampaikan kepada kita, wa atidal qurba haqqahu. Begitu jelasnya Allah menyampaikan haqqahu, maka kita harus memberikan hak orang lain yang diamanahkan kepada kita, kepada orang-orang yang berada di seputar kita tersebut. Dan betapa di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita semuanya, wa atizal qurba. Maka yang perlu kita perhatikan pertama adalah kerabat kita sendiri, Bapak dan Ibu. Bagaimana Allah menempatkan posisi kerabat kita di dalam ayat ini? Dan bahkan Allah menempatkan posisi kerabat ini lebih awal daripada posisi orang-orang miskin. Maka sesungguhnya kalau saudara kita memperhatikan di dalam kehidupan ini, kalaulah setiap orang betul-betul memperhatikan orang-orang terdekatnya, dalam hal apapun, maka niscaya tidak akan ada kekurangan di dalam kehidupan ini. Betapa kalau seandainya setiap orang memperhatikan bahwa bagaimana keadaan kerabatnya, dan bagaimana pula Allah menempatkan kemuliaan kepada orang yang menafkahkan hartanya, dan terutama menafkahkan hartanya kepada seseorang yang membutuhkan sementara mereka tidak meminta-minta. Maka sesungguhnya kepada mereka yang membutuhkan, yang kita tahu persis bagaimana keadaannya, dan mereka tidak pernah meminta kepada kita, maka sesungguhnya diutamakan kita untuk memberikan perhatian kepada mereka. Maka kerabat adalah merupakan orang-orang yang kita bisa mengetahui bahwa bagaimana keadaannya. Namun kita bisa dapati dalam keadaan kehidupan ini, Bapak dan Ibu. Kita dapati dalam keadaan masyarakat kita, bahwa boleh jadi leluasa kita meminta bantuan kepada orang lain. Namun ketika meminta kepada kerabat sendiri, boleh jadi ada hal-hal yang secara psikologis membuat kita untuk tidak melakukannya. Maka di sini sesungguhnya kesempatan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita semuanya. Al-yadul ulya khairum miyadis sufla. Bahwa tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah.
Maka untuk mendapatkan posisi kemuliaan dan sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka alangkah baik dan mulianya apabila kita memberi tanpa menunggu harus saudara kita meminta, apabila kita betul-betul mengetahui bagaimana keadaan sesungguhnya yang dihadapinya di dalam kehidupan kesehariannya. Dan betapa sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana Allah telah menyampaikan kepada kita di dalam ayat ini dan banyak lagi di dalam ayat-ayat yang lainnya, bahwa betapa sesungguhnya di dalam setiap sesuatu yang diamanahkan kepada kita terdapat hak ataupun milik orang lain di dalamnya. Maka sebagaimana hal ini mengingatkan kepada kita semuanya Bapak dan Ibu, bahwa setiap bulan Ramadan kita tidak hanya mengeluarkan zakat, dan betapa kemudian menjelang Hari Raya Idul Fitri kita telah mengeluarkan zakat fitrah kita. Maka zakat fitrah tentunya, sebagaimana kita bisa mendapati, sebagian ulama dan mufasir menjelaskan, bukan hanya diukur dengan 3 kilogram beras, ataupun setara dengannya. Tetapi sesungguhnya bagaimana kalau saat kita memperhatikan fitrah, zakat fitrah. Fitrah adalah sesuatu yang diberikan kepada setiap insan di dalam kehidupan ini. Apalagi kalau kita ingat bahwa bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, bahwa setiap diri kita akan diminta pertanggungjawabannya. Maka begitu pula Bapak dan Ibu segala sesuatu yang Allah titipkan dan Allah amanahkan kepada kita. Maka sesungguhnya Allah amanahkan kepada kita bukan hanya berupa harta. Kalau harta begitu jelas kita bisa melihatnya, dan begitu jelas pula ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada kita semuanya. Tidak hanya dalam bentuk zakat yang sudah jelas, berapa jumlah yang harus kita zakatkan dari harta yang dimiliki. Dengan bermacam-macam harta yang kita miliki, begitu jelas pula tuntunan yang telah dihadirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika kita berbicara mengenai fitrah, kita bisa membayangkan Bapak dan Ibu bahwa zakat fitrah adalah merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap insan, kepada siapapun. Dan sebagaimana kita bisa mendapati bahwa seorang bayi pun yang berada di dalam keluarga kita, maka kita harus dan wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Namun bukan zakat hartanya, dikarenakan memang belum memiliki harta ataupun zakat lainnya. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana kita kembalikan lagi, bagaimana fitrah yang telah Allah berikan untuk kita semuanya. Bukankah Allah menciptakan fisik kita, Allah berikan tenaga, Allah berikan kekuatan, Allah berikan ilmu pengetahuan, Allah berikan kesempatan di dalam kehidupan ini. Maka betapa sesungguhnya ketika kita mendapati di dalam diri kita terdapat sesuatu, yang kemudian sesuatu itu dibutuhkan oleh orang yang berada di seputar kita, maka kita memiliki kewajiban pula untuk memberikan bantuan kepadanya. Dan bahwa betapa di dalam ayat ini pun mengingatkan kepada kita semuanya, bahwa kita diberikan kewajiban untuk tidak hanya memperhatikan sanak dan kerabat kita, orang miskin, dan juga orang-orang yang berada di dalam perjalanan, meskipun boleh jadi kita tidak mengenalnya. Ada satu hal Bapak Ibu sekalian yang saya ingin menyampaikan. Kemarin saya mengalami hal ini. Ketika di sore hari bersama Pak Teguh, kemudian kita mendapati ada seseorang datang ke tempat salah satu unit usahanya. Dan ternyata beliau adalah seorang anak muda, sudah berkeluarga, memiliki anak satu, berasal dari Indramayu. Beliau datang ke Jepang dengan harapan bahwa beliau mendapatkan pekerjaannya di sini, dan ternyata setelah mengeluarkan uang begitu banyak, setelah tiba di Jepang, menurut pengakuan beliau, maka kemudian beliau ditelantarkan. Dan atas izin dan rahmat Allah, di dalam perjalanannya kemudian sampailah informasi bahwa ada sebuah masjid yang terdapat di wilayah Nagoya ini, dan kemudian beliau pun mendatangi tempat ini untuk mendapat tempat kediaman ataupun mendapatkan bantuan di dalamnya. Dan betapa mengharukan ketika kemudian Pak Teguh menampung orang yang tidak pernah dijumpai ini, dan kemudian diberikan tempat di salah satu ruangan yang berada di masjid itu, dan insya Allah akan dibantu pula di dalam upaya untuk bisa kembali ke Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita tidak bisa membayangkan bagaimana situasi dan kondisi
yang dihadapi oleh orang lain kadangkala sampai dengan kita sendiri mengalaminya. Maka tentunya ketika kita mendapati bagaimana Allah menyampaikan pesan di dalam ayat yang kita baca di dalam ayat ini, maka semoga Allah hadirkan kepekaan dan kepedulian di dalam diri kita. Di dalam memberikan bantuan bukan hanya kepada orang yang kita kenal, namun juga kepada orang yang tidak kenal, yang dimana mereka membutuhkan bantuannya, termasuk juga orang yang berada di dalam perjalanan, apalagi ketika mereka kehabisan bekalnya, apalagi ketika mereka tidak mengetahui kemana arah yang harus dituju. Sebagaimana kita mengalami sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berada di suatu tempat, dan kemudian kita tidak jelas arahnya kemana, maka betapa berartinya sesungguhnya keterangan yang bisa diberikan oleh orang yang kita tanyakan tersebut. Maka bisa dibayangkan Bapak dan Ibu ketika kita berada dalam perjalanan dan kemudian dalam ketersesatan itu dan kemudian kita ditunjukkan betapa bahagianya tentunya bagi kita yang mengalaminya. Sementara bagi orang yang menunjukkan tersebut boleh jadi informasi yang diberikannya kepada kita adalah informasi yang dipandang sangatlah sederhana, hanya sekedar menunjukkan jalan. Namun sesungguhnya betapa berarti dan berharganya atas apa yang telah diberikannya tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Allah menyampaikan kepada kita semuanya tuntun yang luar biasa. Bahwa bahkan di dalam kita melaksanakan kebaikan itu pun Allah menyampaikan wala tubadzir tabdzira. Bahwa ada batas-batasnya yang bisa kita berikan sampai sejauh mana kita berada dalam koridor kepantasan itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan tentunya apabila kita melakukan sesuatu secara berlebihan dan pada akhirnya menimbulkan kemudaratan pula. Maka sebagaimana kita dapati Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana Allah memerintahkan kepada kita semuanya di dalam memperhatikan orang-orang yang berada di seputar kita. Maka pada hari ini saya menjadi teringat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabatnya. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang pernah mengingatnya bahwa satu ketika dalam majelis Rasulullah SAW terdapat seseorang yang baru datang, yang datang dari tempat yang sangat jauh. Maka Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabatnya, apakah ada di antara mereka yang berkenan memberikan tumpangan ataupun penginapan kepada seseorang yang baru datang dari tempat yang sangat jauh itu. Maka kemudian salah seorang sahabat Rasulullah SAW mengatakan bahwa ia siap menerimanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata keesokan harinya diketahui bahwa sesungguhnya yang menyatakan kesediaan untuk menerima tamu Rasulullah SAW tersebut bukanlah orang yang berpunya. Pada malam hari itu sesungguhnya hanya sedikit makanan yang tersisa untuk anak-anak dan istrinya. Maka apa yang dilakukan oleh keluarga ini adalah dengan mematikan seluruh lampu yang ada di rumah itu, kecuali hanya lampu yang ada di hadapan tamunya ketika mereka memberikan hidangan makanan untuk tamu tersebut. Dan apa yang berlaku sesungguhnya dengan mereka mematikan lampu yang lain, dikarenakan mereka tidak menginginkan apabila tamu itu bisa melihat ekspresi bagaimana memelasnya anaknya yang berada dalam keadaan lapar itu melihat makanan yang sedang disantap oleh tamunya itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah bahwa betapa di antaranya sahabat Rasulullah SAW memberikan semuanya ini tiada lain menunjukkan kepada kita semuanya bahwa kepentingan fisiknya dikalahkan dengan kepentingan spiritualitasnya. Dikarenakan ia menyadari sendiri bahwa betapa sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan untuk memuliakan tamu, dan betapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, termasuk pada hari ini kita dapati dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa bagaimana kita memiliki kewajiban kepada orang-orang yang berada dalam perjalanan, yang mereka mungkin akan sulit mendapatkan bantuan apabila kita tidak mengulurkan bantuan kepadanya. Maka sesungguhnya inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah kalau kita memperhatikan bagaimana cara Allah mempertautkan tali silaturahim antara kita semuanya dengan saling kasih, mengasihi, dan saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Betapa sesungguhnya kalau kita memperhatikan pula bagaimana efek psikologinya ketika kita memperhatikan dan memberikan bantuan kepada sanak dan kerabat itu, maka paling sedikit terdapat dua hal yang kita dapati di dalamnya. Yang pertama tentunya adalah
kita mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah ketika Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk menafkahkan harta kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bonus yang terdapat di dalam kita memperhatikan dan memberikan bantuan kepada keluarga ini adalah meningkatnya kualitas tali silaturahim itu sendiri. Bukan hanya antara kita dengan yang bersangkutan, namun juga antara keluarga kita dengan keluarga, sanak, dan kerabat kita dalam radius yang lebih besar lagi. Dan betapa pula kita bisa mendapati bagaimana Allah memperingatkan kepada kita semuanya, segala sesuatu yang boleh jadi banyak berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga ataupun dalam masyarakat kita. Betapa seringkali kita mendapati, Bapak Ibu sekalian, kita misalnya kita mengkonsumsi sesuatu atau kita membelanjakan sesuatu, apakah berupa makanan atau pakaian, namun kemudian kita tidak menyikapi dengan sebaik-baiknya atas apa yang kita dapati tersebut. Maka terus terang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya memperhatikan bahwa bagaimana ketika seseorang itu betul-betul sungguh-sungguh di dalam menikmati makanan yang dihidangkan kepadanya, dan kemudian menghabiskan dan bahkan sampai dengan bersih, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bahkan Rasulullah sampai dengan menjilat jemarinya. Sesungguhnya hal itu adalah merupakan bentuk pengakuan bahwa sesungguhnya tidak akan datang makanan itu kepada kita ataupun minuman itu kalau bukan dikarenakan Allah yang telah mentakdirkannya. Maka sesungguhnya dengan menyikapi secara seksama dan termasuk pula dengan menghabiskan makanan yang telah dihidangkan tersebut adalah salah satu ekspresi menghargai atas nikmat yang telah Allah berikan. Namun yang memprihatinkan apabila Bapak dan Ibu kita ketika kita menikmati segala sesuatu ataupun mengkonsumsi segala sesuatu hanya mengikuti hawa nafsu belaka, betapa seringkali kita bisa mendapati kita tidak mampu menghabiskan makanan itu. Dan betapa sering pula kita mendapati dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana fenomena dalam masyarakat kita, begitu banyaknya makanan yang terbuang, terutama di dalam pesta-pesta itu sendiri. Dan sebagaimana kita bisa mendapatkan laporan dan statistik berapa ton sesungguhnya makanan-makanan yang tersisa dan terbuang yang terdapat di berbagai wilayah di negara kita ataupun di negara-negara lainnya. Maka sesungguhnya hal ini sangatlah tidak sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ke-26 maupun yang ke-27 yang kita baca pada pagi hari ini. Dan begitu kerasnya Allah menyampaikan kepada kita semuanya, sesungguhnya sikap dan perilaku mubazir berlebih-lebihan di dalam kehidupan ini sehingga membuat sesuatu yang sepatutnya bermanfaat, kalaupun toh tidak termanfaatkan oleh kita sebetulnya, banyak orang lain yang membutuhkannya. Maka sesungguhnya ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan mubazir, menghilangkan potensi daripada benda ataupun sesuatu tersebut untuk bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh diri kita ataupun orang lain, maka sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan syaitan. Dan bahkan Allah menyampaikan, bukan hanya perbuatan syaitan kepada orang-orang yang melakukan hal yang demikian, mereka dipersamakan dengan saudaranya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagaimana kita mengetahui bukan hanya dipersaudarkan dengan syaitan, maka tentunya kita bisa mengetahui di manakah tempatnya syaitan itu sendiri. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sedangkan syaitan adalah ingkar kepada Tuhannya. Maka betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sepatutnya hal ini menjadi perhatian bersama pula bagi kita semuanya. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita, bahwa makanlah bila lapar, namun berhentilah sebelum kenyang. Dan betapa Rasulullah pun telah menata sedemikian rupa untuk kita, bagaimana sepatutnya rongga perut kita digunakan sepertiga untuk makanan kita, sepertiga untuk minuman kita, dan sepertiga adalah untuk ruang dan udara di dalamnya. Betapa sesungguhnya kalau misalnya kita memperhatikan bagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita, dan bagaimana Rasulullah pun telah memberikan tuntunan kepada kita, apabila kita bisa melaksanakannya sebaik-baiknya, bukan hanya merupakan ekspresi ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah, maka sesungguhnya di dalam ketaatan itu terdapat kebaikan bagi kita semuanya. Sebagaimana Rasulullah pun menyampaikan kepada kita semuanya bahwa sumber penyakit yang kita hadapi ini adalah dari perut sesungguhnya, dari makanan kita. Betapa ketika hawa nafsu yang lebih mengedepan di dalam kehidupan kita, padahal sesungguhnya kita pun melalui akal dan pikiran kita, dan kemudian melalui pesan-pesan secara spiritualitas, sudah jelas tuntunan yang patutnya kita jalani di dalam kehidupan ini.
Namun itulah Bapak Ibu sekalian, kadangkala di dalam perjalanan kehidupan ini, kita banyak sekali dikalahkan oleh hawa nafsu itu sendiri. Padahal ketika kita dikalahkan oleh hawa nafsu dan kita melakukannya, maka sesungguhnya hakikatnya kerugian itu akan kita alami sendiri. Maka maha benar Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan, wa ma dzalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Bahwa sesungguhnya kita sendiri yang menzalimi diri kita sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi kita semuanya. Bagaimana kalau saat kita merenung ke dalam diri sendiri, dan ini pun saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada diri saya sendiri, dan masing-masing kita menelisik ke dalam diri. Kalau saat kita perhatikan benar, Bapak Ibu sekalian, baik permasalahan kesehatan ataupun permasalahan-permasalahan lainnya yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya hal ini bermuara bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini. Berbicara mengenai masalah penyakit, sesungguhnya ketika kita telusuri benar bahwa sesungguhnya atas apa yang kita dapati bermuara kepada sesuatu yang kita jalani, tidak benar cara kita menyikapi dalam makan dan minum kita maupun di dalam pola kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan dan taubat bagi kita semuanya, dan semoga dengan peringatan yang Allah berikan melalui ayat yang kita baca pada pagi hari ini semakin memberikan motivasi kita bahwa bagaimana cara menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya. Tidak hanya kebaikan dalam ibadah vertikal kita, namun sesungguhnya betapa luasnya Allah menyampaikan kepada kita bagaimana cara kita menyikapi kehidupan ini di dalam kita berinteraksi dengan diri kita sendiri, dengan orang-orang yang berada di seputar kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa Allah menyampaikan, kalau kamu meninggalkan mereka karena rahmat dari Allah yang kau harapkan, katakanlah kepada mereka kata-kata yang ramah. Kalau seandainya memang Bapak dan Ibu kita tidak bisa melakukan sesuatu kepada orang lain, dan hal itu adalah merupakan upaya dan langkah kita di dalam menyikapi sebaik-baiknya tuntunan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sebagaimana Allah telah menyampaikan kepada kita semuanya di dalam interaksi dengan ayah dan ibu kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi an fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bahwa betapa kalau seandainya ayah dan ibu kita menyuruh kita, memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang diperintahkannya tersebut membuat kita menyekutukan Allah, maka Allah mengajarkan kepada kita jangan ikuti itu. Tetapi Allah menyampaikan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bukan berarti ketika mereka menyuruh kita melakukan perbuatan yang buruk itu lantas kita memusuhi mereka. Tidak, Allah tidak mengajarkan hal yang demikian. Tetapi kita tetap bersahabat dengan mereka di dunia dengan sebaik-baiknya. Dan begitu pun kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bagaimana di dalam Al-Quran pun, dalam surah Al-Furqan pun, Allah menyampaikan kepada kita semuanya. Kalau seandainya pun kita mendapat dalam kehidupan ini, orang berkata-kata tidak baik kepada kita, maka tidak perlu kita meladeninya. Cukup kita berlalu saja dari mereka, tanpa kita harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti hati mereka, dan pada akhirnya pun hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Maka bagaimana tuntunan perkataan-perkataan yang begitu banyaknya disajikan di dalam Al-Quran, faqul lahum qawlam maisura. Sehingga kalau saatnya kita tidak mampu memenuhi permintaan seseorang dalam kehidupan ini, maka jangan tolak mereka dengan kasar, tetapi keluarkanlah kata-kata yang baik, sehingga mereka pun menjadi senang karenanya. Sebagaimana halnya kita dapat dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu, kalau sedang terdapat seseorang, apakah ia meminjam uang dari kita, ataukah meminta sesuatu dari kita, kalau seandainya memang kita berada dalam posisi yang tidak mungkin bisa memenuhinya, ya memang begitulah keadaannya. Namun bukan berarti kemudian kita leluasa untuk menyakiti hati mereka dengan memberikan ucapan-ucapan penolakan-penolakan yang akan dapat merendahkan mereka, menghina mereka, dan menyakiti hati mereka. Maka sampaikanlah dengan baik, dan bahwa qaulam maisura itu adalah perkataan yang dengan kehangatan, sampaikanlah dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka pun akan memahami bagaimana posisi kita, bukan dikarenakan kita tidak
ingin memberikan sesuatu kepada mereka, namun situasi dan kondisi kita yang tidak memungkinkan. Maka semoga perkataan yang baik itulah sesungguhnya akan menjadi doa bagi mereka, dan sehingga boleh jadi kesulitan yang kita hadapi atas doa yang dihantarkan oleh mereka menjadi doa yang Allah ijabahkan, dan boleh jadi sesungguhnya tidak pernah kita mengetahui melalui doa yang dihantarkan oleh mulut-mulut kecil ataupun orang-orang yang kita anggap lemah di dalam kehidupan ini menjadi pembuka pintu rahmat Allah bagi kita semuanya. Bukankah kita mengetahui bahwa doa-doa orang yang terzalimi dan doa orang-orang yang miskin, orang yang doa-doa dalam keadaan tidak berdaya di dalam kehidupannya, ada doa-doa yang Allah ijabahkan. Dan bukankah Bapak dan Ibu kita menyadari ketika seseorang itu betul-betul dalam ketidakberdayaannya, baik dikarenakan tidak memiliki harta ataupun tidak memiliki sesuap nasi yang akan dimakan pada hari itu, maka tentunya menggantungkan diri utamanya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kita dianjurkan pula untuk melihat dan menjenguk orang sakit. Dikarenakan orang-orang sakit yang dalam keadaan sakit itu ketika mereka dalam keikhlasannya terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya, dan kemudian mereka menghantarkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal itu menjadi doa yang berpotensi besar diajabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meyakini bahwa Allah mengabulkan setiap doa yang dihantarkan, apalagi yang dihantarkan oleh seorang hamba yang berada dalam kesabaran dan keikhlasan menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya. Dalam ayat ke-29 Allah menyampaikan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabassutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Janganlah biarkan tanganmu itu terbelenggu ke lehermu, juga janganlah ulurkan lepas sehingga engkau menjadi orang tercela dan sengsara. Dan betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada setiap kebaikan yang kita lakukan, yang kita jalani semata-mata karena Allah, maka kebaikan itu akan berpulang kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Begitu tegas dan jelas Allah menyampaikan hal ini. Maka begitupun sesungguhnya ketika berada dalam posisi bisa memberikan bantuan orang lain, maka tangan terbuka itu, bermurah hati itu adalah bukan semata-mata merupakan kebaikan yang kita lakukan, tetapi adalah membuka pintu kemuliaan dan keberkahan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita menyadari Bapak dan Ibu bahwa tidak akan mungkin kita bisa berbuat baik, melaksanakan kebaikan dan kepedulian kalau bukan hal itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika terbetik niat di dalam hati untuk berbuat baik kepada seseorang, apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan itu, maka yang patut kita sadari bahwa ini inspirasi kebaikan ini pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menyadari bahwa inspirasi kebaikan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sedang dekat-dekatnya dengan kita. Allah sedang memberikan kesempatan, seakan Allah membukakan pintu, silakan jalani langkah-langkah kebaikan itu. Maka tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau sana kita menyadari hal ini bahwa Allah sedang membukakan pintu untuk kita, maka sepatutnya tidak kita hilangkan kesempatan itu dengan berlalu begitu saja. Dan terutama di dalam kita mengulurkan tangan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya di seputar kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa sesungguhnya, betapa pentingnya silaturahim itu. Dikarenakan melalui silaturahim itulah kita bisa melihat secara lebih teliti, bisa melihat secara seksama bahwa begitu banyaknya pintu-pintu kebaikan yang Allah bukakan untuk kita. Dan bahwa sebagaimana kita bisa mendapati Allah tidak menjadikan segala sesuatu di dalam kehidupan ini sia-sia, melainkan terdapat pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam interaksi kita dengan orang-orang berada di seputar kita, begitu banyak sesungguhnya peluang di dalamnya. Dan betapa Rasulullah pun memberikan tuntunannya kepada kita semuanya, walaupun kita menyadari bahwa tidak semua orang boleh jadi yang berada di seputar kita yang berpotensi untuk kita merajut tali silaturahim dengannya. Namun kepada orang-orang yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, bukan berarti kita memutuskan silaturahim, namun bagaimana kita bisa menjaga kualitas tali silaturahim sebaik-baiknya. Dan sungguh Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, betapa inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana
bi'ibadihi khabiran basira. Ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang membagikan rezeki itu. Dan Allah telah menetapkan kadar rezeki yang akan diberikan kepada seseorang. Maka tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di balik setiap apa yang Allah telah tetapkan, maka sesungguhnya hanyalah keberkahan yang terdapat di dalamnya. Dan betapa sesungguhnya Allah menghadirkan di dalam kehidupan ini, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkelimpahan, ada yang tidak memiliki sama sekali, bahkan untuk satu suap nasi pun yang dimakan pada hari itu. Maka sesungguhnya ini adalah merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kepada orang-orang yang diberikan kelapangan rezeki, maka di dalam setiap rezeki itu terdapat pula ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bagaimana kita bisa memanfaatkan dan menyalurkan rezeki itu sebaik-baiknya. Tidak hanya di dalam menafkahi diri sendiri ataupun keluarga sendiri, bagaimana menafkahi dalam radius yang lebih luas lagi sebagaimana yang Allah tuntun pula kepada kita semuanya di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Dan betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah menyebutkan bahwa Allah sesungguhnya Maha melihat dan kemudian Allah Maha tahu apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menjadikan bahwa kematian dan kehidupan ini hanya sekedar wahana media untuk Allah menguji, memberikan kesempatan kepada kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Yang terbaik amalnya adalah mereka-mereka yang melaksanakan perbuatan dan amal di dalam kehidupannya yang semata-mata mengharapkan fitur rahmat, barakah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa sebesar atom pun, sebesar zarah pun, setiap amal kebaikan yang kita lakukan tercatat, terlihat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun setiap keburukan, sekecil apapun keburukan dalam pandangan kita atau dalam pandangan manusia, maka hal itu pun akan tercatat dan terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari apa yang kita dapat di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, kita menyadari benar bahwa tidak ada sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini sepenuhnya adalah merupakan buah tangan kita sendiri. Tidak mungkin kita bisa melakukan di dalam upaya kita menjalani kehidupan ini, melainkan setiap saat kita pasti membutuhkan orang lain di dalam menjalaninya. Tidak akan mungkin sesuap nasi itu terhantar ke dalam mulut kita dan kita nikmati dengan segala kelezatan bersama aneka hidangan ataupun masakan yang menyertainya. Kalau tidak ada para petani yang telah bersusah payah berbulan-bulan dengan begitu beratnya di dalam mereka menyemai dan menanam, kemudian memelihara sampai dengan padi itu bisa dituai. Dan tidak hanya terhenti di situ, bahwa tidak akan mungkin begitu saja bahwa kemudian kita memerlukan juga bantuan orang lain, bagaimana kemudian padi itu digiling, bagaimana kemudian sampai dan dihadirkan beras dan kemudian dimasak kembali dan kemudian dihadangkan untuk kita semuanya. Maka kalau saat kita memperhatikan mata rantai dari segala sesuatu yang melekat di dalam diri kita, maka begitu banyaknya sidik-sidik jari orang-orang lain sebelum hal itu menjadi sebuah kenikmatan bagi kita semuanya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa terbatasnya mata pandang kita. Kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata kepala kita. Padahal sesungguhnya di balik itu begitu luasnya sesungguhnya Allah telah menghadirkan bagi kita semuanya. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita menikmati segala sesuatu dalam kehidupan ini, apakah di dalam kita mengkonsumsi makanan, ataukah kita di dalam mengenakan dan menggunakan segala sesuatu, maka tidak cukup kita hanya dengan mengatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan. Namun sepatutnya dengan telah kita mendapati ayat-ayat yang telah kita baca pada pagi hari ini, ya Allah, dalam setiap kebaikan yang dihantarkan kepada diriku pada hari ini, kami menyadari bahwa betapa banyaknya sidik jari orang-orang lain yang terdapat dalam segala sesuatu yang kami nikmati ini. Dan betapa terbatasnya pengetahuan kami kepada mereka-mereka yang telah berjasa sehingga sesuatu ini dihadirkan dan menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghantarkan ganjaran berlipat ganda kepada mereka-mereka pahlawan-pahlawan yang tidak kita kenal, yang mereka merupakan penopang dan mereka merupakan kontributor di dalam apa yang kita dapati di dalam kehidupan ini.
Sadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat sama-sama kita hantarkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini terus menjadi cara kita memohon kepada Allah. Semoga Allah membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayahnya bagi kita semuanya. Seraya pula kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pesan-pesan yang kita dapati melalui setiap huruf kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, semoga Allah menjadikannya untuk kita semuanya menjadi bagian dari hikmah, hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita pun istiqomah menjadikannya sebagai petunjuk, lentera penerang jalan bagi kita semuanya di dalam menelusuri perjalanan kehidupan kita ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara keistiqomahan dalam iman dan Islam kita sampai dengan tiba waktunya ketika kita kembali kepada Allah, dikembalikan dalam keadaan sebaik-baiknya, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah.